dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Valentin Renana Nabila. Di sini saya berkesempatan menjadi moderator pada acara penyuluhan bantuan hukum. Apa sih manfaatnya bantuan hukum itu? Bagaimana sih jika ada masyarakat yang meminta bantuan hukum? Harus melalui apa dan prosedurnya seperti apa? Untuk lebih lanjutnya mengenai bantuan hukum ini akan dipaparkan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV pemateri kali ini. Nama Kaulan Safilan Mutmainah SHMH, tempat tanggal lahir pada 13 April 1994, alamat Perumahan Cahaya Indah, RT 4 RW 7, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Riwayat pendidikan SDNI 1 Surakarta, SMP MTS 1 Surakarta, SMA Al Azhar Surakarta, S1 IAIN Surakarta pada tahun 2016 dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah, S2 UMS dengan prodi Ilmu Hukum pada tahun 2018. Kemudian pengalaman kerja pada tahun 2018 hingga tahun 2020 magang di AKBH Asia Surakarta. Pada tahun 2020 hingga sekarang advokat di Training Partner. Pada tahun 2021 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur LKBH Asia Surakarta. Selanjutnya saya mempersilahkan pemateri untuk masuk ke dalam ruangan. Baik, terima kasih atas waktunya, juga terima kasih untuk moderator telah memperkenalkan saya. Jadi di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada rekan-rekan saya dan dilanjut untuk penjelasannya bisa ditampilkan dalam PowerPoint. Di sini ada penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Baik, next. Nah, di sini ada dasar hukum. Untuk dasar hukum yang pertama yaitu pada pasal 27 ayat 1 dan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pasal 28B ini memiliki arti tentang setiap orang berhak atas pengetahuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan selanjutnya yang kedua ada dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1941. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Dan yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Untuk ketentuan umum di sini ada 7. Yang pertama, bantuan hukum ini jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya masyarakat miskin ini yang dituju atau orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya tidak dapat memenuhi hak-hak dasar secara layak dan mandiri. Selanjutnya penerima bantuan hukum ialah masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum. Yang keempat ada pemberi bantuan hukum, ini lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Selanjutnya perkara adalah masalah atau hal hukum yang harus diselesaikan. Yang keenam ada litigasi, yaitu proses penanganan perkara yang dilakukan melalui jalur peradilan. Dan yang terakhir ada non litigasi, yakni proses penanganan perkara yang dilakukan melalui jalur di luar peradilan. Selanjutnya, untuk asas dan tujuan bantuan hukum ini dilaksanakan berdasarkan asas yang pertama ada keadilan, yang kedua persamaan kedudukan dalam hukum, yang ketiga perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang keempat ada efektivitas, yang kelima efisiensi, yang keenam keterbukaan, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu non diskriminasi. Selanjutnya untuk tujuan penyelenggaraan bantuan hukum, yang pertama ini penyelenggaraan bantuan hukum untuk mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
Yang kedua yaitu untuk menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Yang ketiga, untuk menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat miskin di daerah. Dan yang keempat yaitu menjamin proses penanganan perkara melalui jalur peradilan dapat terjangkau dan diakses oleh semua masyarakat miskin. Selanjutnya untuk ruang lingkup bantuan hukum. Jadi bantuan hukum itu diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi perkara atau sedang menghadapi masalah. Nah, untuk perkara hukum dalam litigasi dan non litigasi ini ada perkara perdata, perkara pidana, dan perkara tata usaha negara. Dan untuk menjalankan kuasa bagi penerima bantuan hukum ini ada untuk mendampingi, untuk mewakili, membela, dan tindak hukum lain. Selanjutnya untuk penyelenggaraan bantuan hukum. Jadi bantuan hukum ini diselenggarakan untuk membantu penyelesaian perkara yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Lalu penyelenggara ini juga dari organisasi perangkat daerah bertugas, terus menyusun dan menetapkan standar teknis penyelenggaraan bantuan hukum, kemudian menyusun rencana anggaran bantuan hukum, dan mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kemudian untuk syarat-syarat pemberi bantuan hukum atau yang memberi bantuan hukum ini, yang pertama ada pelaksanaan bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu telah berbadan hukum, jadi sudah punya lembaga yang dikeluarkan pejabat yang berwenang. Yang ketiga terakreditasi oleh kementerian yang membidangi hukum. Yang keempat, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di daerah, jadi tidak boleh berpindah-pindah, gedungnya itu harus tetap di situ. Lalu yang kelima, memiliki program bantuan hukum, dan yang keenam, memiliki pengurus yang bekerja secara profesional alias karyawan yang membantu dalam lembaga bantuan hukum tersebut. Selanjutnya hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum. Yang pertama, mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemberi bantuan hukum ini bebas mengeluarkan pernyataan dan atau menyampaikan pendapat dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. Yang terakhir, mendapatkan perlindungan dan penjaminan terhadap keselamatan diri dan keluarganya selama dalam menjalankan tugas. Kemudian yang kelima ada menandatangani surat kuasa khusus penerima bantuan hukum. Yang keenam, memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dari hakimnya. Selanjutnya yaitu yang tujuh, menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Nah, ya selanjutnya untuk yang 8 yaitu melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Dan yang 9 adalah membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pemberian bantuan hukum kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi di bidang hukum setiap akhir tahun anggaran. Yang 10 yaitu menjalankan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada prosedur-prosedur pemberian bantuan hukum, yakni untuk memperoleh bantuan hukum. Jadi masyarakat miskin yang sedang menghadapi perkara harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum. Lalu permohonan bantuan hukum harus disertai data-data sebagai berikut. Yang pertama ada identitas. Jadi data-data itu pertama ada identitas pemohon bantuan hukum. Yang kedua itu uraian singkat atau kronologi perkara. Jadi permasalahan yang sedang dialami itu apa. Lalu yang ketiga itu bukti-bukti pendukung untuk mendukung perkaranya tersebut. Dan yang terakhir sebagai keterangan miskin. Lalu dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat disampaikan secara lisan di hadapan pemberi bantuan hukum agar dibuatkan untuk data-data
saat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kemudian pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Kemudian dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi syarat, pemberi bantuan hukum harus segera menyampaikan kesediaan dan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Dan di sini ada penjelasan mengenai bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Jadi pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Kenapa dilakukan oleh advokat? Karena secara litigasi dan litigasi itu melalui peradilan. Kemudian pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 yang meliputi pertama, pendampingan dan atau menjalankan kuasa mulai dari tingkat penyidikan, persidangan dan penuntutan dalam perkara pidana. Yang kedua, pendampingan dan atau mewakili penerima bantuan hukum pada seluruh tahapan di persidangan dalam perkara perdata. Dan yang ketiga yaitu pendampingan dan atau mewakili penerima bantuan hukum pada seluruh tahapan di persidangan dalam perkara tata usaha negara. Yang selanjutnya, yang keempat, pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum ini dilakukan pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Contoh pemberian bantuan hukum secara non litigasi itu juga dilakukan oleh advokat, tapi bisa dilakukan oleh paralegal, dosen, dan mahasiswa dari fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum. Selanjutnya, pemberian bantuan hukum secara non litigasi ini meliputi kegiatan yang pertama penyuluhan hukum, kemudian konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan atau pembuatan dokumen hukum. Dan untuk mediasi ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak penerima bantuan hukum untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara. Jadi kalau untuk masalah hukum pidana itu tidak bisa dilakukan mediasi. Kemudian mediasi dilaksanakan paling banyak 4 kali pertemuan. Nah, di sini ada pendanaan, jadi ada sumber pendanaan untuk bantuan hukum ini dibebankan pada negara. Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan berdasarkan penyelesaian perkara pada tiap tingkat pengadilan. Kemudian penyaluran dana bantuan hukum secara litigasi disertai dengan bukti pendukung. Lalu apabila penerima bantuan hukum mencabut surat kuasa sebelum perkara selesai, pemberi kuasa diberikan dana sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Kemudian penyaluran dana bantuan hukum non litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan paling sedikit 1 kegiatan bantuan hukum. Nah, di sini juga ada larangan. Jadi untuk larangan pemberi bantuan hukum ini dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Jadi tidak boleh adanya pembayaran karena dana itu, pembayaran itu udah dari negara. Kalau misalnya ada penerimaan atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum itu bisa termasuk suap. Kemudian melakukan rekayasa permohonan penerima bantuan hukum. Jadi dikecualikan terhadap pemberi bantuan hukum pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 apabila terdapat kesepakatan secara pihak. Kesepakatan ini yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum tidak boleh merugikan penerima bantuan hukum. Kemudian ada sanksi administrasi. Jadi pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan diberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini bisa berupa teguran tertulis, diberhentikan sebagai pemberi bantuan hukum, dan pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima. Cukup sekian
penjelasan sedikit mengenai bantuan hukum untuk rekan-rekan sekalian. Sekarang saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada audiens. Jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Kismatul Laila. Ingin bertanya, mengapa negara perlu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya kepada masyarakat miskin? Terima kasih. Apakah ada lagi? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Amelia. Di sini saya akan menanyakan apakah bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Apakah ada lagi? Saya ingin bertanya, kenapa nama saya Subaria? Saya ingin bertanya, apakah dana pada bantuan hukum itu hanya untuk orang tidak mampu? Terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan pertama, mengapa negara perlu memberikan bantuan hukum cuma-cuma khususnya pada masyarakat miskin? Bisa dijawab oleh pemateri? Bisa. Jadi sebab kenapa bantuan hukum ini cuma-cuma khusus diberikan kepada masyarakat miskin. Jadi untuk memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka atau yang berurusan dengan masalah hukum, tetapi tidak mempunyai atau belum punya biaya untuk melakukan biaya berperkara dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Itu. Untuk pertanyaan kedua, apakah bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Untuk di seluruh Indonesia itu penyelenggaraan bantuan hukum memang sudah berjalan dengan baik, tapi dalam hal pemberian layanan itu pada kaum yang kurang atau kaum orang-orang miskin itu masih kurang. Hal ini jadi perlu adanya perhatian khusus dari kita, dan itu masih belum terpenuhinya para legal yang dibutuhkan juga harus menjadi PR bagi kita bersama. Jadi ini tuh harus menjadi perhatian kepada seluruh kepala kantor wilayah di seluruh Indonesia agar pemberian keadilan bagi seluruh masyarakat ini benar-benar merata. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir, apakah dana bantuan hukum hanya untuk orang miskin saja? Bantuan hukum pada dana bantuan hukum ini dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Jadi untuk dana bantuan hukum ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang tidak punya biaya atau punya biaya untuk berperkara. Jadi kesimpulan pada materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Safila pada hari ini, yaitu bantuan hukum memiliki dasar hukum pada pasal 27 ayat 1, pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang 1945, yang dimana terdapat asas dan tujuan adanya keadilan, persamaan dalam hukum, keterbukaan, perlindungan terhadap HAM, dan terhadap ruang lingkup diantaranya adanya perkara hukum litigasi dan non litigasi, menjalankan kuasa bagi penerima bantuan dengan adanya penyelenggaraan bantuan hukum yang di dalamnya terdapat perangkat daerah atau organisasi yang bertugas. Mungkin sekian, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada pemateri. Mungkin bisa kita beri aplaus pada pemateri. Terima kasih juga saya ucapkan kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk datang pada acara pagi hari ini. Di sini saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.